Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, menarik ini Tantin untuk dibahas kembali sehubungan dengan memang per hari ini tadi jam 5 sore ya sudah mulai ada klaim dan lain sebagainya. Jadi gini teman-teman ya, memang ini mas rame banget karena memang sistemnya juga yang digunakan ya. Sejauh ini jenis jenis airdrop memang banyak teman-teman ya. Jadi kita sebelum kita membahas Tantin apps ini ya, yang mengusung daripada CTCP Plus ya, CTCP Plus ini, tapi kita basically harus memahami airdrop itu apa ya. Sebetulnya gini teman-teman, biar nggak ini ya, jadi airdrop itu adalah pendistribusian token gratis kepada kita ya. Jadi biasanya ada tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan. Ada yang nonton video, ada yang mengerjakan apa, ada yang harus komen, ada yang harus upload gambar, mungkin seperti itu ya. Kalau yang jenisnya medsos, dia mesti upload gambar, mesti membuat status ya. Itu juga nanti ada poin tersendiri untuk mendapatkan airdrop gratis ya, artinya token gratis nantinya. Banyak jenisnya, banyak. Dan muncul atau hadirnya Tantinep ini adalah warna baru dari model ya. Sebetulnya kalau kita para pemain airdrop mungkin paham dan mengerti basically dari pengalaman ya, jenis-jenis airdrop, tahu ada yang gampang, ada yang sulit, ada yang ribet segala macam ya. Setiap pengguna sudah pasti memiliki setiap platform sudah pasti memiliki fanatismenya sendiri ya. Fanatismenya sendiri artinya orang-orang yang fanatik terhadap satu platform itu biasanya setiap platform ada lah, termasuk Tantin apps ini ya. Banyak yang mengatakan bahwa Tantin sangat simpel, sangat mudah dan sebagainya, menguntungkan segala macam ya. Banyak kayak sama airdrop yang lain juga, jadi nggak usah aneh teman-teman. Nah, kendati pun saat ini sistem yang digunakan oleh Tantin mungkin terasa ribet, terasa dan lain-lain persyaratan yang aneh-aneh ya. Ya itu yang mereka ketengahkan, yang mereka hadirkan, yang mereka munculkan, yang mereka gunakan. Kita kan follower, pengikut. Nah, yang harus kita pahami, airdrop apapun itu dari dulu itu jelas melibatkan melibatkan data kita, melibatkan ada yang memang kita perlu cost ya. Cost itu beda biaya ya, biaya on chain-nya, ada yang tidak juga ya, macam-macam lah, macam-macam. Jadi kadangkala yang bikin rame kan yang tidak terbiasa ya, tidak terbiasa main airdrop ya. Nah, memang untuk Tantin Plus ini sendiri ya, ini CTCP ini kan pro kontra ya. Saya bukan nggak ngecek ya. Jadi banyak lah, banyak sekali, sangat-sangat banyak, bahkan yang betul-betul mendalam analisanya tentang Tantin apps ini, bagaimana segala macam tapi nggak lantas saya buka, nggak lantas saya misalkan gini, wah saya jelek-jelekan segala macam airdrop ini segala macam ini, itu nggak mungkin lah, scammer lagi segala macam, misalkan contoh seperti itu ya. Nggak begitu juga. Jadi karena memang kadang airdrop ini ada yang memang ujung-ujungnya tetap berhasil, ada yang memang tidak. Kita nggak pernah tahu, kita husnuzon aja dulu. Nah, terkait CTCP ini ya, CTCP Plus ini kan belum selesai ya, proyeknya belum selesai. Jadi teman-teman ya silahkan aja, jikapun memang ini terus mau kita ikuti, karena memang kalau untuk di DEX ya, di PancakeSwap V3 ya, PUB3 versi 3-nya itu udah ada, dan lain CoinGecko segala macam. Tapi memang kan ada dua pemikiran ya, ada dua. Bagi yang memang tidak terlalu mendalam analisanya, mengatakan bahwa sudah dari DEX segala macam, oh berarti aman gitu, berarti real segala macam. Ada yang benar-benar emang dia mikir, oh kalau ini segala macam
Walaupun ada DDX kan belum tentu, tetap aja bisa manipulasi segala macam. Nah, jadi ada beberapa versi ya, beberapa versi. Toh hasil akhir semuanya juga nggak tahu bakal jadi atau tidak. Jadi ini teman-teman, bagi yang menjalankan CTCP yang nggak usah kisruh ke sana kemari, mau ikuti sampai selesai silahkan, nggak ya sudah, kan sejak awal juga kalau masalah urusan airdrop ya mestinya kita paham lah. Kalau mau ikuti nggak ya udah, kan gitu ya. Sama mau mining juga, mau project digital kripto apapun itu jenisnya, mau jalani ya jalani, enggak ya udah. Bahkan banyak yang berdepo ya, pakai depo sekian puluh dolar, ternyata banyak juga yang merasakan hasilnya gitu kan. Artinya apa ya teman-teman, ya tahu banyak kita ngojek ya, saingan yang ini lagi dapat ya dapat penumpang, yang ini lagi sepi ya sepi gitu kan. Ya samalah semua di dunia ini baik offline maupun online ya, lagi-lagi kembali ke kita masing-masing, mau garap enggak ya udah, nggak usah ini gitu loh ya. Kalau hemat saya seperti itu teman-teman ya. Saya juga mohon maaf, artinya saya tidak bisa menilai untuk CTCP ini bahwa ini nggak bakalan berhasil, ini berhasil nggak juga. Saya juga nggak tahu teman-teman. Ini hanya kita sharing saja. Nah, oke, tapi ini tadi ya kita kembali ke CTCP-nya. Ini tadi jam 5 saya coba masuk ke aplikasi ya, masuk ke aplikasi karena memang ada informasi bahwa jam 5 katanya ada bisa klaim ya untuk airdrop yang 100-nya, walaupun yang untuk rewardnya kan belum belum ada informasi. Oke. Memang banyak hal yang kadang setiap airdrop juga sama lah, bukan hanya CTCP Plus aja, airdrop yang lain juga banyak kok informasi-informasi yang miss, yang nggak jelas developernya dari mana apa segala macam, tapi nyatanya apa namanya berhasil ya, nyatanya nyampe ke bursa, nyatanya walaupun nggak nyampe ke central exchanger, di DEX-nya resmi ada terus standby gitu, walaupun lama-lama mungkin hilang karena memang penggunanya pada mundur, ada juga banyak ya. Jadi termasuk CTC Plus ini kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Nah makanya tadi saya coba buka aplikasi ini dan coba cek and recheck bagaimana. Nah ini saya masuk, tadi itu saya coba masuk ke wallet sini ya, ke wallet sini, dan tertera ya, tertera teman-teman juga yang jalanin pasti seperti ini. Ini termasuk juga, ini saya ceritain yang saya lakuin tadi teman-teman ya. Boleh dianggap ini tutorial, boleh juga informasi saja. Nah, teman-teman kan udah pasti total reward sama airdrop ada di sini ya. Dan ini airdrop balance kita ada di sini, tetapi belum bisa diapa-apain. Artinya begitu ya. Kemudian, nah kemarin juga ada miss pemahaman saya juga karena memang saya tidak mengikuti dari awal airdrop ini ya. Saya tidak mengikuti dari awal airdrop ini, jadi saya tidak betul-betul menguasai apa yang belum aplikasi lakukan. Kita udah tahu kan ada tuh ya, para leader kadang-kadang aplikasi belum melakukan apa tapi leadernya udah tahu gitu, karena informasi dari developer biasanya ada. Itu tidak bisa dipungkiri, itu biasanya ada yang memang developernya leadernya bisa terkonek langsung, bisa komunikasi dan bisa dibocorkan sebelum langkah yang ada di aplikasi ada. Nah seperti ini leader banyak mengatakan, jadi karena saya tidak mengikuti dari awal jadi ada yang miss ya sebetulnya kemarin itu, termasuk terkait dengan Gaspi ya. Nah masalah Gaspi ya, kita mampir dulu sebentar masalah Gaspi. Gaspi ini kan gini teman-teman, memang krusial ya, artinya bukan krusial, rentan sih memang sebetulnya. Kalau dibilang rentan bisa dibilang rentan juga karena menyangkut dengan dana. Tapi lagi-lagi kembali ke perkataan saya di awal tadi ya, kembali ke masing-masing. Artinya siap resiko, kalau memang ada apa-apa ya resiko sendiri, tidak ada yang disalahkan. Seharusnya kita tidak ada, bahkan leader pun tidak layak untuk disalahkan. Misalkan leader kantin, wah siapa misalnya di Indonesia kan banyak tuh ya, ya tidak ini juga, karena mereka juga bukan pengembang, mereka juga awalnya sama seperti kita mengikuti project ini dan kebetulan memang dia sejak awal kan gitu ya. Nah jadi kalau masalah Gaspi saya pikir kita harus siap lah, artinya ya harus siap terima konsekuensinya. Kalau masalah airdrop yang ada Gaspinya ataupun apapun itu kan banyak dari dulu juga ya.
Kadang saya pakai Gaspi ya tetap aja kan, kalau memang terhitung profitable ya udah kan, kenapa enggak kan gitu ya. Oke, ini saya tadi kembali ke aplikasi. Tadi saya seperti ini ke wallet ya. Nah setelah ini, oh saya tadi kemana ya? Oh ya, masalah ke ini nih, ke airdrop ya, ke menu airdrop. Nah ke menu airdrop ini saya cek, saya masuk, oke, dan ini memang saya udah klaim ya. Saya udah klaim jam 5 tadi, tapi ini ada hitungan mundur lagi 24 jam kedua, dan ini tetap 100 di sini pastingnya. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat, sorry ini mana ya? Oh ini klaim ya. Ini kalau teman-teman di menu airdrop, saya coba-coba aja tadi teman-teman. Saya klik klaim, dan di sini kan tertera Gaspi saya 0,08 ya untuk CTC. Nah, terkait Gaspi ini saya juga kemarin kan salah info. Biasanya banyak airdrop yang Gaspinya itu di wallet kita. Artinya blockchain yang digunakan seperti yang kemarin saya jelaskan, ketika blockchain itu BNB yang digunakan, rata-rata mereka tuh simpelnya ya udah Gaspinya siapin di walletmu. Nanti ketika ada transaksi, walletmu yang ketarik untuk bayar Gaspinya kan gitu. Nah, tapi kalau CTCP ini ternyata enggak. Kita harus masukkan CTCP-nya yang sudah kita beli di exchange, masukin ke aplikasi Tantin ini, aplikasi Tantin Tantin Plus ini ya. Apa ya disebutnya? Tantin Plus apa Tantin Exchange ya? Bukan Exchange ini. Pokoknya CTCP lah ya. Dimasukin ke sini. Nah, saya kebetulan kan cuman punya segini tadi karena memang sudah saya pastingkan ya. Oke. Terus tadi kemana ya? Oh ini nih hasil klaimnya, hasil klaim saya ini masih waiting ya. Ini satu CTCP saya, satu CTCP untuk nilai 100. Nah di sini kan saya klaim, ini kan yang kedua nih. Ya, ini potret kedua 123 jam lagi, baru lagi tadi kan udah 000 saya klaim. Kita klik history ini ya, munculnya ini di history ini ada waiting. Ya ada waiting. Saya nggak tahu kalau teman-teman ada juga yang di sini udah ada hitungan mundur, tapi kalau saya masih waiting teman-teman. Ya hal seperti ini pun saya sebenarnya nggak mempermasalahkan. Biarkan saja waiting itu kan menunggu, ya sudah biarkan. Nanti juga akan ada perubahan kalau memang nanti di sini membutuhkan waktu mundur dia. Jadi nggak usah kok dia ada ini aku nggak, dia heboh sendiri. Udah biarin aja. Ya memang kan karena sistem ini kan aplikasi platform ya. Oke, ya kita belajar relax gitu loh kalau jalanin aplikasi itu. Nah, ini untuk staking saya staking saya dari sini tadi. Nah, ini saya staking karena memang ternyata setiap akun pengguna ini harus pasting wajib untuk kelancaran daripada transaksi. Ternyata begitu. Saya juga awalnya kan saya ragu ya, ini pasting seharusnya kan bentuknya penawaran gitu loh. Menawarkan mau pasting atau enggak, kalau enggak ya udah kan ada airdrop yang begitu. Jadi tidak memaksa pengguna untuk pasting, tapi kalau ini ternyata wajib ya. Artinya kita dipaksa untuk pasting. Nah, saya tadi pasting aja satu. Mana tadi? Ini saya pasting, bukan pasting lah, staking ya. Sorry. Mana tadi menunya? Nah, ini staking ya. Sorry. Ini staking. Saya masukin staking $1. Nah, ini untuk $1. Ngambilnya itu $1 ini bukan dalam bentuk USDT, tapi dari setelah saya ngisi saldo CTCP ya, saldo CTCP. Nah, saldo CTCP di sini. Nah, ini ini di wallet. Dia akan di sini. Nah, ini add ya, karena kan ini wallet ya. Artinya dari exchange kita sudah beli CTCP dikirim ke wallet internal sini. Nah, berarti ini add ya, saya add. Nah, teman-teman di add, setelah add nanti ada seperti ini modelnya. Nah, seperti ini mirip lah ya. Seperti ini. Nanti kotaknya seperti itu mirip 2. Cuma saya nggak kasih screenshot ini tadi. Nanti masukin nilai CTCP-nya berapa? 1 lah. 1. Kalau misalkan sudah mana sih tadi? Nah, ini belum ini ya. Belum masalah CTCP, tapi kita masih deposit misalkan. Nah, di add kemudian ada 2 kotak. 2 kotak itu nanti kita isi sesuai jumlah yang sudah sedia di exchange kita, exchange luar, bukan di sini, bukan di CTCP ini ya.
Kita punya misalkan 2 CTCP, ya udah berarti di add, kemudian ketik 2, kemudian di add lagi. Setelah add, nanti dia akan otomatis menghubungkan platform ini ke wallet yang ada CTCP-nya, karena memang ini dompet yang sudah kita hubungkan sejak awal. Jadi kita beli CTCP-nya di sini. Kalau saya kan pakai Bitget tuh, ya, di Web3 Bitget. Nah, di Bitget Wallet gitu. Nah, nanti akan otomatis, jadi nggak, memang simpel sih, kita tinggal add aja, nanti connect, confirm, kayak model Gaspi kemarin kita klaim itu, klaim reward dari referral kayak gitu ya. Kemudian udah masuk di sini langsung berapa detik doang masuk ada. Nah, setelah ready baru kita di staking kan ya, baru kita di staking kan mana. Nah, ini baru kita di staking kan ya. Setelah staking, mana saya, nah ini hasil, ini tadi hasil klaim. Nah, ini setelah staking di sini senilai 1 USDT ya. Nah, 1 USDT ini 24 jam katanya informasinya ya, 24 jam, jadi baru nanti bisa di unstake, karena ini wajib loh, wajib, tapi minimal 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini add form ya, add form. Nah, ini seperti ini tadi yang maksud saya, ketika kita di wallet. Nah, di wallet kita kan add tadi ya, kita add, kemudian ada 2 kotak ini. Nah, ini kan balance yang ada, kita ketik aja di sini. Misalkan kita akan menerima berapa CTCP dari wallet eksternal kita, dari exchange kita misalkan. Anggaplah kita punya 2, ketik aja 2 di sini, kemudian add. Ya, setelah add nanti dia akan masuk ke wallet sini nanti ada. Seperti itu. Nah, ini saya kan di wallet tadi ada 0,922, saya ketik 0,922, langsung saya add ya. Di sini tertera you will receive, kamu akan menerima sekian. Nah, ini kan masuk seperti ini, saya klik Bitget, kemudian ini saya confirm, ini Gaspi-nya juga dia Gaspi BNB, kebetulan BNB saya masih ada tadi ya. Ini harus Gaspi, harus BNB-nya harus punya juga. Kemudian confirm. Oke, kemudian ini ada sukses dan masuk 1. Nah, ini ya tadi ya. Sorry, ternyata ini ada screenshotnya. Oke, masuk 1. Dan setelah ini masuk 1, yang keduanya ini saya ini kan mindain 0,92 ini yang kedua ya. Yang pertama 1,6. Yang kedua, setelah saya di sini ada 1, saya klaim lagi jadi 2 di sini. Ada 2. Nah, ini pun hasilnya saya nggak tahu. Kalau bicara kita misalkan, aduh bang sayang bang, ngapain ini nggak jelas segala macam, ya udah, resiko gitu loh. Resiko saya yang apa namanya, yang menggunakan Gaspi kan ada tuh yang terlalu fanatik bahwa airdrop itu yang menggunakan Gaspi nggak bakalan pernah ada, bener-bener segala macam, banyak lah ya, artinya begitu. Tapi ya apa namanya, itulah makanya kita nggak pernah tahu developer apapun itu, dimanapun itu, hasil akhirnya seperti apa, kita nggak tahu, karena kita dari awal juga follower ya. Oke, seperti ini teman-teman, ini waiting, menunggu. Jadi saya nggak tahu ini akan muncul berapa waktunya, karena saya kemarin telat ya, tadi sih, bukan kemarin, tadi sore jam 3 ini saya baru ngeh bahwa ternyata yang kata leader tuh bener, bahwa harus staking ya, harus ada juga di sini di wallet CTCP, harus juga ada yang di stakingkan gitu loh. Oh iya, berarti benar ternyata, karena saya juga kan di akhir-akhir ini saya jalanin ya CTCP, ada yang udah lama jalan, makanya kan koinnya banyak banget tuh, ada yang jutaan dolar tuh, wow. Dia tajir mendadak, itu benar-benar sultan mendadakan itu kalau emang bener-bener ini ya. Nah, cuman ternyata ketika saya ngelihat ini ya, saya klaim berarti memang kalau memang ini berjalan normal sesuai ke depannya, ini setiap hari bisa klaim teman-teman, setiap hari bisa klaim, dan per hari itu katanya kalau nggak salah maksimal 3 kali klaim ya per hari. Tapi nanti itu ada yang bilang, leader mengatakan bahwa Gaspi itu tergantung kemampuan kita. Kalau kita punya Gaspi CTCP ya, punya Gaspi CTCP di sini 5, mau dipakein semua Gaspinya 5, mungkin lebih besar dapat tokennya, atau cuman satu ya sebesar itu juga gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi saya nggak bisa terlalu detail untuk itu, karena saya tadi karena hitungannya saya ngeklaimnya apa ya, baru staking tadi sore jam 3, jadi saya nunggu besok
nunggu besok hasil staking selesai 24 jam, kemudian airdropnya bagaimana perkembangannya juga belum apa namanya, belum bisa diterka pasti masuk badan bagaimana, belum ya, seperti itu teman-teman. Ini saya hanya ini aja bagi yang baru belakangan join bareng saya aja saya jelasin ini, karena kalau yang lama-lama udah pasti paham lah ya, nggak perlu nonton video saya ini ya, udah pada, kalau senior yang jalanin tantin apa CTCP duluan ini udah pasti paham, tapi saya hanya bantu memperjelas untuk yang pas ketika sebulan terakhir bareng saya ini ya seperti itu. Jadi saya pun ini masih ya jalanin aja dulu, nunggu ya, yang penting jangan terlalu besar juga kita modalin, kecil-kecil dulu aja. Kalau misalkan memang kita ada, anggaplah kita korbanin $10 lah buat ini gitu, atau $5 gitu, atau ya berapalah, artinya yang penting ada buat staking, ada buat Gaspi BNB, Gaspi CTCP, ya udah. Nanti hasilnya ketika memang kita bisa sell di apa, ketika kita bisa sudah withdraw ya, sudah landing di wallet eksternal kita bisa sell ya, kita bisa balik lagi ke sini untuk modal lagi, kan gampang ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kalau nanya sama saya salah, Bang itu kira-kira scam nggak? Bang kira-kira itu beneran jadi beras nggak? Ya saya nggak tahu. Saya bukan pengembang ya, karena aplikasi ini kan tergantung daya amanah pengembangnya itu sendiri, amanah apa enggak kan kita nggak tahu ya. Ini orang dari luar kok semua, ada yang bilang ini dari negara mana, negara A, negara B, macam-macam lah ya. Saya ya memang ini saya dari sejak jalan ini memang saya tidak menemukan white paper, saya tidak menemukan apa namanya roadmap yang jelas memang ya, tapi ya memang banyak juga sih airdrop yang kayak gitu kan, white papernya nggak ada, ininya itunya segala macam nggak ketemu, tapi tahu-tahu bisa jadi beras kan gitu ya. Jadi kalau sekarang mah, kalau menurut saya ya, menurut hemat saya teman-teman ya, sambil ngopi dan ngudud ya, jangan sambil ngangon malam-malam lah. Artinya yang memang jalanin tantin ya ikuti sampai selesai aja ya. Artinya udah kita nyemplung ke sini ya sudah selesai, tunggu. Kalau misalkan di sini udah tunggu 24 jam, tunggu 2 hari ya. Tadi klaim kan banyak tuh yang ada hitungan mundur 2 hari. Nah itu katanya informasinya itu hitungan mundur Gaspi untuk kembali. Ketika memang itu gagal mungkin, nah Gaspi akan kembali katanya ya gitu. Jadi kalau misalkan klaim yang tadi yang mana saya, nah yang ini gagal, nah ini yang Gaspi ini akan dibalikin ke kita katanya, ke wallet sini berarti kayak gitu. Nanti tinggal klaim lagi ya, seperti itulah teman-teman ya. Jadi silakan aja, saya memang aduh agak ini juga nih. Jadi teman-teman yang jalanin tantin ini ya, atau CTC Plus ini sudah jalanin ya, selesaikan aja dulu ya. Ini kan belum berakhir ya, baru masuk fase pendistribusian dan klaim gitu. Ini masih panjang perjalanan. Belum kalau memang dia masuk udah masuk di DEX, belum verifikasi di DEX-nya juga butuh waktu seminggu 2 mingguan yang betul-betul DEX A, B, C, Z sampai Z itu bisa terima, artinya data sesuai, jelas, keamanan oke. DEX juga ya, memang di DEX itu bebas sih, siapa aja bisa buat ya, termasuk fullnya juga ya. Fullnya itu bisa ya kita bisa tracing sih di DEX itu fullnya ini benar-benar masih di bawah kendali owner atau enggak, atau memang sudah di komunitas ya. Kalau di owner kan kapan saja fullnya bisa ditarik ya, artinya apa namanya ya, itu memang bisa ya kalau di DEX betul memang. Tapi kan artinya ya kita lagi-lagi kita nggak tahu nih niatan daripada developer gitu aja. Jadi nggak usah dibawa ribet teman-teman ya, jalanin aja, ikuti sampai selesai langkah-langkahnya. Kalaupun memang tidak ada hasil ya sudah gitu, masih banyak airdrop yang lain. Nah, kalau berhasil wow, harganya juga ini luar biasa kan gitu ya. Oke, terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.